Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pelajaran matematika tentang penjumlahan pecahan dengan desimal ya. Untuk mengetahuinya kita lanjut ke slide ini ya. Nah, untuk pertama kali kita harus mengenal dulu desimal ya. Mengenal dulu desimal, yaitu contohnya seperti ini. Misalnya ada angka 13,95, di mana angka 1 ini adalah puluhan, angka 3 adalah satuan, kemudian ada titik atau koma ya, biasa kita pakai koma, kemudian angka 9 adalah per 10, angka 5 per 100 ya. Dalam contoh lain, misalnya di sini 1, 2, 3 atau 123,456 ya. Angka 1 adalah ratusan, angka 2 adalah puluhan, angka 3 biasa kita sebut satuan ya. Kemudian setelah itu di belakang satu angka, di belakang koma 4 ini ya adalah per 10. Kemudian 5 ini adalah per 100 dan 6 adalah per 1000-an ya. Nah, dalam contoh lain di sini ada juga 456,789 ya, biasanya harus kita sebut seperti itu kalau dalam belakang koma ya. Kemudian angka 4 ini adalah ratusan ya, maka nilainya 400. Angka 5 ini adalah puluhan, nilainya 50. Angka 6 adalah satuan, nilainya 6. Kemudian di belakang koma 7 nilainya per 10 ya, per 10 nilainya 7 per 10 atau 0,7. 8 ini per 100 nilainya 8 per 100 atau 0,08. Kemudian angka 9 per 1000-an nilainya 9 per 1000 atau 0,09 ya. Itu jadi sebelum kita menjumlahkan, kita mengenal dulu desimal. Nah, lanjut kita ke penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Untuk mengetahuinya atau untuk menjumlahkan pecahan biasa dengan desimal, pertama ubahlah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ya. Dalam contoh seperti ini, 0,2 ditambah 3/5. 0,2 ini kita ubah dulu ke pecahan biasa ya, ke pecahan biasa 0,2 kita ubah ke pecahan biasa. Maka ini kan 0,2 adalah per 10, maka 2 per 10 ya, karena di belakang komanya ada satu angka yaitu 2, jadi 2 per 10 ditambah 3/5. 3/5 nya tetap ya, jadi dihasilkan 2 per 10 ditambah 3/5. Nah, untuk menyelesaikan berikutnya 2 per 10 ditambah 3/5, karena di sini penyebutnya tidak sama, maka tidak bisa kita langsung jumlahkan. Oleh karena itu harus pecahannya disamakan atau penyebutnya disamakan ini ya, 10 dan penyebut 5 ya. Bagaimana caranya? Banyak cara yang kita selesaikan, tapi kita di sini menggunakan KPK ya. Bisa dengan langsung 10 kali 5 ya 50, tapi kita gunakan KPK supaya memudahkan kita untuk menyederhanakan atau ke nilai yang pecahan terkecil ya. Bisa langsung, tapi nanti akan susah untuk menyederhanakannya. Caranya kita bagi 10 ini, taruh di sini. Nanti di buku kalian misalnya harus dicoret-coret atau dicari ya KPK-nya, dan angka 5 di sini ya. Nah, setelah itu kita bagi. Nah, pembaginya ini adalah bilangan prima. Bilangan prima itu berapa saja? 2, 3, 5, 7, 11,
dan seterusnya, 13 dan seterusnya ya. Itu untuk pembaginya. Nah, untuk pembaginya kita pakai dulu angka 2 ya. Maka di sini angka 2 ya. 10 bagi 2 bisa dibagi, yaitu 5. Kemudian kalau 5 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Maka pembaginya tetap atau angka 5-nya turun tetap ya. Setelah itu kita bagi lagi ya ke bilangan prima berikutnya. Ke bilangan prima misalnya 3 ya, sebelum kita ke angka 5. Karena di sini angka 5 dan sebelah kanan angka 5 ini tidak bisa dibagi 3, maka bilangan primanya kita naikin, yaitu ke angka 5 ya. Kalau 3 tidak akan selesai-selesai, akan terus hasilnya itu 5 ya. Kalau kita ubah atau kita pakai bilangan prima yang lain, kita akan selesai mengerjakannya. Ini 5 ya pembaginya. 5 bagi 5 1, kemudian yang sebelah kanan 5 bagi 5 1. Nah, setelah sampai sini cukup ya, atau selesai. Maka diperoleh bilangan KPK-nya 2 dan 5 ya. Dikalikan hasilnya ini 2 kali 5 yaitu 10. Jadi KPK-nya 10 ya. Nah, KPK ini kita gunakan untuk penyebutnya ya. Nah, di sini ya kita gunakan KPK ini, kita gunakan sebagai penyebut di sini ya. Kemudian berikutnya ini. Setelah itu kita bagi ya. Misalnya ini ya 10 bagi 10 1 kali 2 kan ke atas itu yang pernah kita video sebelumnya ya, ke atas itu dikali 10 bagi 10 1 kali 2 2 ya. Kemudian ini 6 dari mana ya? 6 ini dari 10 dibagi 5, ini dibagi ya, dibagi, kalau ke atas dikali 10 bagi 5 2 dikali 3 6 ya. Itu sama seperti ini juga, 10 bagi 10 1 kali 2 2. Kalau yang ini 10 bagi 5 2 kali 3 6. Nah, diperoleh 2 per 10 dan 6 per 10 ya. Setelah kedua penyebutnya sama 10 dan ini 10 juga ya, maka kita bisa langsung menjumlahkannya. Nah, diperoleh 2 ditambah 6 itu 8. Ini ya, 8 atau 8 per 10. Nah, setelah diketemukan hasilnya yaitu 8 per 10 ya, biasanya kalau gurunya minta sampai sini cukup ya, tapi kalau minta penyederhananya kita bagi dengan bilangan 2 atau angka 2. Kalau atasnya dibagi 2, maka di bawah juga dibagi 2. 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 5. Bisa dibagi lagi tidak dengan angka yang lain, tidak ya. Cukup sampai sini, berarti jawabannya 4 per 5. Maka penyelesaian soal dari 0,2 ditambah 3 per 5 hasilnya adalah 4 per 5 ya, jadi hasilnya 4 per 5 ya. Itu untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Sebenarnya masih banyak cara lain untuk mengerjakan soal seperti ini ya, tapi di sini kita membuat bilangan atau penyelesaian dengan cara KPK ya. Demikian video kali ini, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.